Kita akan bahas wisata horor. Goks. Enggak, berarti maksudnya lu sempat ada fase di mana lu nggak bisa membedakan mana yang real, mana yang cuma bisa ngeliat tuh lu doang. Gitu. Iya. Selama lu bikin konten, yang paling parah, hal yang paling parah apa yang pernah lu rasain selama bikin konten? Sampai nggak denger orang ngomong. Jadi kayak udah masuk ke beda dunia gitu. Sebadan-badan ya ini. Jadi lagi jalan, nggak denger depan ngomong apa nggak denger, belakang ngomong apa nggak denger. Hantu apa yang pernah lu lihat di situ? Noni-noni Belanda, tapi udah tangannya nggak ada, palanya nggak ada gitu. Karena mereka kan waktu Jepang datang ditembak-tembak itu membabi buta. Jadi datang-datang tuh main tembak-tembak, terus udah diseret aja, dibawa ke atas sampai membusuk gitu. Ada benteng pendem. Benteng pendem, jadi dia tidak muncul. Enggak, Kenapa pendem disebut dia. benteng? Benteng harusnya kayak gini kan? Iya, tapi Ya dia gini nih. kenapa Segini. disebut benteng? Ini kan ya udah tataran. Ini benteng apa jeglukan? Jadi itu tempat penjara juga, tapi penjara orang Indonesia. Oke. Dan masih banyak darah di situ. Waktu itu di bagian pohon-pohon itu tiba-tiba keluar perempuan. Dia tuh jalan sambil nunjukin tangannya tuh diborgol. Kita bukain. Uniknya itu kalau kita masuk kota lama, ngelewatin jembatan. Udah ngelewatin jembatan itu langsung beda gitu. To play if you don't come play with us, then we will kill. Ngapa lu mata lu nambah satu? Lah, lu ngapa mata lu kayak nggak tidur? Emang nggak tidur gua? Iya tuh kelihatan di kaca kok. Kok gue jadi anak black metal gini kok? Masa? Yakin udah paling tahu? Daripada so tahu, Mending nonton bedah berita daerah dan dapatkan informasi terbaru. karena pasti Ada yang lebih seru. dari yang kamu tahu. Ger. Ceng jet. Bandung kan udah, Udah. Medan juga udah. Udah. Sekarang kita mau episode Medan part 2. Ya Allah. Biar kayak YouTuber. Bukan. Satu video dibikin berpart-part. Wah iya ya. Itu potongannya bagus, editor lagi tuh urusannya tuh. Hari ini kita Bukan Medan. bukan Medan part 2. Bukan, beda. Kita pindah lagi, kita cari lagi dan telah kita dapatkan kotanya. Mana tuh? Kita akan bedah kota Semarang. Asik. Wow, berarti makan makanan khas Semarang. Bukan, kita nggak akan masalah makan makanan, nggak akan masalah clothingan hari ini. Bukan makanan khas Semarang, bukan clothingan Semarang, berarti tempat wisata Semarang dong. Gua suka banget jalan-jalan. Di Semarang destinasi wisatanya bagus tuh kan, ada Pantai Marina kan. Iya, ada. Iya, ada bandara, ada macam-macam di Semarang, saya suka sekali. Bandara di mana-mana ada. Belum tentu. Oh iya, di Pariaman nggak ada. Iya kan? Di Pariaman nggak ada, baru tahu gua. Di Sungai Penuh juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sedih banget nggak ada bandara. Padahal ada. Hari ini benar kita akan membahas tentang wisata. Tapi bukan sembarangan wisata, Viko. Bukan wisata yang jalan-jalan. Lihat dong dari tempatnya. Oh, wisata yang ngirim paket. Ini ada itu. Bukan. Ninja. Bukan. Wisata apa ini? Kita bahas wisata horor. Goks. Apalagi kalau lu begitu. Kita akan bahas wisata horor. Goks. Serem gak tuh? Kayaknya akan serem karena kenapa ya? Pantesan suasana di sini sedikit merinding hari ini. Karena orangnya udah ada di sini. Hah? Gua tuh udah dapat kiriman data-data ini kan dari Semarang. Ya kan? Siapa bintang tamunya? Bos ini. Hah? Nggak kenal.
Makanya kita kenalan. Makanya gue Mau kenalan sekarang. Makanya gue lihat Instagramnya, oh ternyata dia ini suka berwisata horor, Viko. Siapa dia, Viko? Siapa dia? Langsung aja, ini dia, Tasya Siahaan. Nah, ini dia nih, Mbak Tasya kita. Gua deg-degan, Pras. Kenapa kok? Karena Mbak Tasya menghantui hari-hari gua. Kocak banget gua bercanda dah. Mana ya topik gua? Mbak Tasya gimana nih kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah. Masa sih anak indigo bisa baik-baik aja? Kayaknya bukannya mereka resah terus hidupnya ya? Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Sibuk lu cari hantu aja nih seharian. Enggak, masih kuliah, masih yang lain-lain. Kuliah semester berapa? 8. Itu mengganggu lu nggak? Gara-gara nyari hantu kuliah? Enggak. Enggak ya? Enggak. Mantep lah. Gue liat kemarin lu baru naikin konten penelusuran ke lokasi pabrik kertas ya? Heeh. Lu ada-ada aja lu. Kerjaan lu. Sumpah. Kenapa mutusin ke sana? Iya. Sebenarnya tadinya nggak kesana. Sebenarnya aku sukanya tempat yang bersejarah, nggak suka yang hantu-hantu. Maksudnya nggak suka yang cuman kunti apa gitu, nggak suka. Tapi ternyata tempat itu nggak bisa karena keramaian. Timnya tuh keramaian yang kesana. Terlalu banyak. Hantunya sembunyi. Enggak. Oh, kirain hantunya. Rame-rame, cabut. Hantunya introvert. Oh gitu. Lu tuh udah berapa lama sih, maksudnya? Lu kan indigo nih ya, buat teman-teman. Ini Tasya ini katanya indigo. Berarti lu udah dari lahir. Dan lu kembangkan bakat indigo, mengembangkan bakat indigo gitu. Dari kapan? Maksudnya lu bukan Tapi pertanyaannya. bener mengembangkan atau dikontrol atau Iya. indigo tuh harusnya diapain sih? Dikontrol, benar Dikontrol. dikontrol. Tapi sadarnya mah baru 2016. Hah? Lu sadar kalau lu indigo 2016? Lahirnya dari? Lu kelahiran Mama. tahun berapa? Iya, dari lahir mama. Siapa bilang dari boneka ini lu lahir nih? Bukan. Iya kan? Maksudnya lu kelahiran tahun berapa? 98. Dari 98 ke 2016. Berarti ada jeda sekitar Nggak tahu gue matematika. 16 tahun. 16 tahun. a few months later. Selama 16 tahun lu tidak tahu lu indigo. Enggak. Tapi lu pernah melihat-lihat juga? Iya, tapi nganggepnya ngayal. Karena suka nonton horor juga, jadi suka kepikiran terus kalau lihat tuh oh ngayal gitu. Sampai Berarti- lepas dari mama kuliah di Bandung sendiri, taunya bisa diajak ngobrol itu baru sadar oh ini nggak ngayal gitu. Kita bisa Berarti- ngajak komunikasi itu tuh orang. Bisa. Itu. bukan orang hantu itu. Enggak, berarti maksudnya lu sempat ada fase di mana lu nggak bisa membedakan mana yang real, mana yang cuma bisa ngeliat tuh lu doang. Gitu. Iya. Dari 2016. Dari 16 tuh udah sadar. sadarnya. Lu sadarnya, lu bikin kontennya tahu? 18. 2018. 2 tahun itu sayang banget dianggurin. Iya, coba lu Karena dari tahun sebenarnya- 2016. Skinny 24 lewat sama lu pasti itu, Bro. Lebih cepet dia mengundurkan diri dari YouTube. Gua kayaknya kita Sangat berhenti. Semarang sekali. Bahasannya sangat Semarang sekali. Memang Ando Vida Lopez nih dari itu dia orang Simpang 5. Jadi lu bikin konten horor semua nih. Iya. Semenjak lu bikin konten horor, apakah semakin meningkat kekuatan indigo lu? Maksudnya dari Super Saya 1 jadi tiba-tiba Super Saya 4 nih gue nih. Gara-gara bikin konten. Iya, begini. tapi bukan karena bikin konten meningkatnya. Memang ya meningkat aja gitu karena mungkin jadi lebih nggak sembrono kemana-mana, selalu permisi, selalu ini gitu. Ada positifnya juga ya. Positifnya juga ya. Oh. Oke, bikin konten horor. Lu cari-cari terus tuh hantu tuh. Nggak dicari, kadang-kadang datang juga. Gua nanya nih, selama lu bikin konten, yang paling parah, hal yang paling parah apa yang pernah lu rasain selama bikin konten? Sampai nggak denger orang ngomong. Hah? Jadi kayak udah masuk ke beda dunia gitu. Sebadan-badan ya ini. Jadi lagi jalan,
nggak denger, depan ngomong apa nggak denger, belakang ngomong apa nggak denger. Tapi lu tahu nih orang lagi ngomong. Tahu. Kita tuh masuk ke dimensi dia tuh seperti apa sih maksudnya? Harusnya sih nggak sebadan-badan ya, itu pertama kali. Biasanya kalau mau masuk dimensi lain ya nggak sebadan-badan ya, cuman pas itu lagi syuting juga berjejer gini bertiga, yang di sana nggak denger aku teriak, yang di belakang pun nggak denger. Aku pun nggak bisa mendengar mereka ngomong Tasya jangan ke situ, nggak bisa denger. Tapi kalau di orang lagi naik gunung banyak juga kejadian-kejadian kayak gitu pas naik gunung bareng terus tiba-tiba yang belakang hilang karena yang belakang nggak denger yang depan nggak denger yang belakang. Iya, kayak gitu sih. Dan udah banyak nih tempat-tempat yang udah lu kunjungin. Udah banyak banget kan. Tempat mana tuh yang paling seru menurut lu? Yang paling serem ya, bukan seru, di Semarang. Semarang? Di bekas pabrik kayu Belanda, zaman Belanda. Itu Bekas seremnya. pabrik kayu zaman Belanda, bukan Lawang Sewu paling serem di Semarang. Iya. Enggak, menurut aku sih pabrik kayu ini. Ada yang lebih serem dari Lawang Sewu di Ada Semarang. ternyata bro, pabrik kayu bro. Pabrik kayu di Semarang. Gimana tuh? Sebenarnya seremnya bukan sosok, bukan ngelihat apa gitu ya. Bayarnya Seremnya mahal. enggak. Buat kita itu serem. Mas saya mau konten horor, 5 juta. Wah. Saya nggak kuat mas, saya nggak kuat. Itu serem, itu Ampun, serem. ampun. Enggak, seremnya tuh karena itu lagi-lagi nggak mendengar satu sama lain dan pandangan kita semua beda. Jadi ada satu yang ngelihatnya bukan di tempat ini, satu ngelihatnya bukan di, itu kan tempat kosong gitu ya, pasti banyak barang bekas. Kita lihatnya nggak barang bekas, jadi kayak Barang baru, lagi asli, lagi masih pada zaman itu gitu. Terus pas keluar dari tempat itu kayak keluar dari gelembung. Jadi pas keluar tiba-tiba ada angin, kita bisa napas lagi gitu, kayak jadi hidup lagi gitu. Makhluk Itu apa paling tuh yang serem. lu lihat? Wewe gombel. Yang Kamu selantai ya? Iya, Bener, dan itu aku iya ya. iniin loh. Emang iya. Wah, emang Iya. ininya senjata berarti ya? Wah, anjir. Nenen nih. Pras. Yang lucu, di dekat rumah gua ada Apa? tetangga gua, dia sapam. Dia sapam jagoan kampung gitu, jakam. Dia sapam jagoan kampung, jakam baru pulang dinas. Pulang dinas, kayaknya dia lagi pusing banget. Dia masalah hidup banyak, bunga utang gitu kayak belum ketutup gitu. Dia pulang dinas tuh sore maghrib tua gitu. Katanya maghrib tua tuh di situ jam-jam rawan. Dia pulang lewatin bambu yang itu, Pras. Wah, gua baru sering dengar tuh. Iya, katanya tuh pohon bambu kan banyak ya berumpun. Katanya kalau ada bambu yang turun ke jalan nggak boleh dilangkahin. Soalnya kalau dilangkahin nanti bambunya naik terus kita masuk ke dimensi lain. And then si sapam itu ngelakuin itu, Pras. Dilangkahin bambunya, terus dia diculik wewe gombel. Dia saking lagi pusingnya sama hidup, tetenya ditusuk, Pras. Tetenya ditusuk di robek. Balik lagi dia. Yang Itu keluar masalah hidup jauh lebih menyeramkan daripada di tetenya ditusuk. Wewe gombel. yang keluar autan. Biar wewe gombelnya nggak kena nyamuk. Tapi emang wewe gombel tuh ada ya? Ada. Tapi berarti emang bener itunya, Emang apa bener. sih tetenya segede itu? Anjir, sejarahnya kok bisa sih tetenya yang sebesar itu? Masalah apa dia dengan tete di dunia dulu gitu? Dan banyak kan wewe gombel tuh banyak kan, kayak bisa diketemu, lu wewe gombel juga. Kayak dia ada perkumpulan pasti kan. Wewe gombel Semarang Iya, gitu. kan? Tadi wewe gombel Depok tuh. Tentu saja wewe gombel kesulitan mencari bra kan. Harusnya mereka bikin suatu komunitas dan bisa sharing. Lalu nyari di mana yang BH 100B gitu. Itu kan tetenya. Kalau dari wajahnya gimana? Face-nya gimana? Wajahnya ya kayak kuntilanak biasa, serem gitu, tapi ininya dia begini banget gitu, turun Turun banget. banget. Pokoknya ya wewe gombel tuh serba doyoh gitu, semuanya turun gitu. Botox ya, mungkin nanti kita cari link botox untuk wewe gombel. Dia pernah suntik dulu, cuman yang murah-murah, dia kebayar lagi tuh.
Astaga. Tasya ini kita aman gak sih kalau kayak gini? Gak aman gak sih? Gue jadi sebenarnya gue ketawa gak takut sih. Mungkin gak sih ada ketersinggungan dari Iya, tersinggung dia. Terus dia komentar di Instagram. dan gua doang dong lu buka aibnya gitu. Lihat tuh si Kunti. Iya, bener kata Viko, hantu itu ada perasaan juga. Seandainya kita main-mainin dia tersinggung gitu bisa ya? Iya. Bisa. Oh, kok nggak bilang dari awal? Lu nggak bilang dari awal. Enggak kok, wewe gombel cantik kok. Iya, itu. Enggak, susunya nggak biasa, bagus. Abang tadi memang emosian orangnya tuh. Gimana sih? Parah. Bisa jadi wewe gombel. Oh, itu dia yang nusuk. Selama ini yang kita cari. Lu kenapa sih memilih konten horor gitu? Kenapa nggak? Lu kan juga, gue lihat di Instagram lu juga make up. Kenapa lebih memilih horor? Karena waktu kan pertama kali itu 2016 di Bandung. Nah itu aku punya kejadian pertama kali banget itu jadi aku ngontrak nih berlima perempuan semua. Ya itu karena di situ ternyata gangguan pertamanya di situ dan 4 orang ini orang-orang yang nggak mungkin sensitif. Tapi mereka semua bisa lihat di situ. Ya udah dari situ karena berpikir kan orang pasti banyak kalau lagi merantau pasti ada aja kejadian-kejadian seremnya. Nah aku tuh kepengen kasih tahu ke orang cara sebenarnya kalau kita nggak kurang ajar mereka juga nggak akan gimana sama kita. Oh, berarti gitu. Makanya aku bisa waktu bertahan ngontrak- sampai 2 tahun. Oh, baru saya mau bilang mungkin kalian waktu kontrak ada hal-hal yang Iya memang. oh ngapain aja kalian tuh seru banget ceritain dong. Mabok lah. Ngapain lagi bro? Dugem di dalam. Ya kan bisa macam-macam. Semua hal baik bisa macam. Ya, dari tadi kan si Pras terus nih yang nanya, sekarang Pras lagi. Oke, mantap. Gue kirain lagi. Semarang kan terkenal banget nih dengan beberapa tempat wisata horor. Salah satunya itu Lawang Sewu. Ya kan? Itu tuh dari SMP gue denger malah. Lawang Sewu itu serem. Seserem apa sih emang? Nggak sih, nggak serem banget sebenarnya. Emang gue juga pernah. Mungkin lu nggak tahu, yang serem itu ada di bawah. Iya. Tapi sekarang udah ditutup. Lu ambil kata-kata dia tadi waktu belum kameranya. Mana nggak ada bukti. Gua tahu gua horor-horor. Tapi emang bener kata Viko ya, yang di bawah. Di bawah sama paling atas di loteng. Tadi gua lupa nyebut paling atasnya. Lu gak bisa moteng. Di bawah doang. Emang di bawah itu ada apa? Di bawah tuh penjara bawah tanah, cuman udah ada banyak air makanya ditutup. Sebenarnya gara-gara itu. Sebelumnya Lawang Sewu tuh peruntukannya untuk apa ya? Kok ada penjara di bawah tanah? Kan waktu Jepang masuk Belandanya dibantai-bantai di situ. Makanya suka diseret ke paling bawah. Yang dibunuh di bawah itu bukannya orang Indonesia ya? Bukan orang Belanda. Orang Belandanya. Oh jadi vampir dong dia ya? Belum tentu. Kok vampir? Nah, nggak mungkin jadi pocong dong dia. Ya kan. Dia kan orang Belanda. Bro. Nggak ada pocong Gini, Belanda. anjir. Bro, gini bro. Yang tahu mengenai stereotip orang Indonesia mati jadi pocong, orang luar negeri mati jadi Dracula, ya kita doang yang masih hidup. Kalau mereka yang udah mati mah belum tentu. Iya. Jadi bisa juga noni Belanda meninggal jadi arwah penasaran, jadinya tetap jadi kuntilanak, tapi lokal pride bisa juga. Aku nggak pernah lihat sih kalau itu. Nggak Iya ada. kan? Berarti kuntilanak khusus orang Indonesia. Iya, Masa setan makanya. itu setuju sama peraturan kita? Nah, makanya gue tuh ya Apakah hantu dia ikut juga dengan undang-undang yang ada? Hantu Apakah dia takut menghina orang di internet? Takut kena UU ITE? hantu itu tergantung dari ekonomi negaranya, anjir. Vampir selalu di gereja-gereja mewah. Nggak pernah di gubuk-gubuk tua vampir anjir, males dia. Berarti gua- gini-gini dia anjir. Setidaknya mendapat sedikit kesimpulan bahwa semakin miskin suatu daerah semakin serem hantunya. Iya, makanya. Di sini mana ada tuh hantu yang manjat-manjat tinggi? Iya kan? Iya kan? Nah, tapi ada nggak sih hantu yang manjat-manjat tinggi? Ada. Kayang loh dia bentuknya. Apa? Kayang.
Kayang. Atlet senam lantai lu, senam lantai anjir. Bro, kayang di lantai aja susah. Bro. Ya kayangnya di dinding. Spiderman aja belum tentu bisa. Ya, bercanda. Tapi ya maksudnya kalau memang hantu itu ada dan gua harus takut, hantu yang kayang di tembok gua nggak bisa takut. Apa yang bisa dia lakukan? Gua kalau nemu sih gua Insta story. Itu serem banget loh, itu ngejer cepet banget. Itu ada di Terus Indonesia aku kan ada nggak juga. mau lari. Kalau dia datang aku nggak mau lari. Iya. Jadi dia nggak bisa ngejar. Lu kan dia bilang lari ya. Kalau kita nggak lari. Kalau kita nggak lari, Dia yang ngomong. lari. Astaga. Aduh. Apa bahas hantu ini lucu sekali. Ntar lu balik lagi nih ke Lawang Sewu. Lawang Sewu. Apalagi tuh di bawah itu kan penjara-penjara dibantai-bantai. Kalau yang di Loteng? Itu dulu bekas jalur kereta api kan di atas. Nah, jadi waktu Jepang masuk ke Lawang Sewu, orang Sorry. Belanda itu Kenapa settingan gedungnya di bawah penjara, di atas jalur kereta api? Lawang Sewu kan dulu tempat Kenapa kereta nggak api. dituker gitu? Kenapa nggak dituker? Penjaranya di atas, jalur keretanya di bawah. Suka-suka si bule. Aneh bener arsiteknya. Emang aneh sih tapi kayaknya dia diomel-omelin ya masuk desain. Udah kebikin lagi. Makanya sekarang nggak kepake. Iya. Masa jalur Bisa keretanya di dipakai. atas? Hantu apa yang pernah lo lihat di situ? Noni-noni Belanda, tapi udah tangannya nggak ada, palanya nggak ada gitu. Karena mereka kan waktu Jepang datang ditembak-tembak itu membabi buta. Jadi datang-datang tuh main tembak-tembak, terus udah diseret aja, dibawa ke atas sampai membusuk gitu. Ada konflik apa tuh emang Jepang sama Belanda? Waktu itu blok timur dan blok barat sedang Iya kita kan perang kan sejarahnya. nggak ada, kita nggak ikut perang. Kita kan yang dijajah. Ya kan? Iya. Kita kan cuma pakai bambu. Ya kan? Nggak bisa kita bikin pistol, nggak bisa kita. Cuma Belanda sama Jepang, makanya dia menang kan. Oke. Begitu ceritanya. Next. Lanjut lagi. Selain kepala puntung apa lagi? Lihat. Serius nih. Pertanyaan gue serius. Kepala puntung itu tapi dia bisa ngomong nggak? Iya. Hantu itu pada dasarnya bisa nggak dia berinteraksi kayak lagi apa bro? Gitu dia. Bisa sama yang bisa denger. Lu bisa Kalau nggak? ke sesama hantu komunikasi nggak? Iya. Kalau kesel sama hantu, Enggak, Kalau ke sesama hantu. sesama hantu. Kayak kita nih lah, kita lagi ini. Kita kan sesama manusia, kita komunikasi. And then hantu, apakah mereka berkomunikasi juga? ada yang iya, ada yang enggak. Karena maksudnya segala sesuatu tuh berawal dari komunikasi. Ketika komunikasi sudah berjalan dengan lancar, maka kita lewati saja bagian ini. Saya tidak tahu. Udah tahu. Nih, Oke, lu nih, yang gini nih. gue juga pernah dengar tempat horor yang namanya Hutan Tinjo Moyo Nah tuh, dan gedung peninggalan Belanda Marabunta. Cerita sedikit dong, Tas, gimana sensasi mistis di dua lokasi itu? coba satu dulu. Hutan Tinjo Moyo dulu nih. Hutan Tinjo Moyo itu sebenarnya banyak nenek-neneknya. Nenek-neneknya. Tapi itu kan bekas kebun binatang. Terus setelah hutan itu kayak ada kali. Nah, di kali itu sebenarnya yang serem karena di situ kayak ada ular. Ular. Bukan ular beneran tapi ya. Itu suka ngambil tumbal. Apa tuh? Tumbalnya apa? Tapi bukan karena sekarang dijadikan itu dari dulunya. Dia emang suka entah orang jatuh lah, apalah gitu. Dari cerita orang-orang ya. Tumbal seperti itu, suka tuh pernah sering Iya, gue iya, dengar iya. kayak gitu-gitu tuh. Tiap tahun biasanya kayak misalnya kayak di Padang tuh ada laut ini, tiap tahun pasti tuh ada datang wisatawan enggak ngambil orang gitu. Iya. Ngambil orang luar gitu. Dan biasanya cara mencegahnya sebelum ada terjadi kecelakaan di situ, masyarakat sekitar atau masyarakat adat sekitar dia ngasih sesajenan gitu. Kalau di situ ya? persembahan. Kalau di sana kayaknya enggak tempat deh. lain gitu. Kalau di sana kayaknya enggak, tapi menurut cerita waktu kesana diceritain gitu. Jadi sering banget banyak orang yang tenggelam di situ tiba-tiba gitu. Emang ada danau di situ ya? Enggak, sungai. Sungai. Anjir. Kalau di Marabunta? Kalau di Marabunta sih sebenarnya itu nggak serem karena itu kan bekas gedung ini ya, gedung
pertunjukan seni tapi khusus orang-orang petinggi-petinggi Belanda sama orang Indonesia tuh sedikit banget yang bisa ke situ. Lu ke situ? Ke situ. Gimana tuh lu bisa sampai ke situ tuh? Kan orang-orang Indonesia Dulunya. Oh, oke. Dulunya. Cuman sebenarnya gedung aslinya tuh udah rada ambruk, tapi dia bikin yang baru di sebelahnya. Nah, waktu itu aku sempat ke yang ambruknya ini. Itu emang gede banget, tapi kalau di situ bukan serem, itu malah keren karena banyak orang Belanda yang masih pakai baju bagus-bagus gitu. Hantunya? Lu lihat di situ? Malah nggak serem? Enggak. Gimana sih lu jadi hantu lu? Maksud gua kalau ada orang indigo yang mau memanfaatkan dunia hantu buat dibawa serap ke dunia nyata gitu, kayak misalkan lu indigo dan lu desainer, lu lihat ada hantu Belanda pakai baju bagus, lu bisa dong Iya, yang bisa. ngedesain baju mereka. Iya. Mereka itu Lu pakai nggak akan dibilang, wah lu niru, orang nggak ada yang tahu itu baju iya, apa. bener. Gua lihat di Semarang waktu itu. Tolong kalau ada anak indigo, Iya. kembangkan bakat kalian. Iya. Jadi kalian akan bisa menyerap apa yang ada dari dunia hantu dibawa ke dunia kita. Terus nih Tas, selain yang kita tanya-tanya tadi, ada yang rekomendasi lain nggak di Semarang? Ada tadi kan Lawang Sewu, Marabunta, Tinjomoyo, terus ada ini Taman Wonderia. Taman Wonderia, kayak Wonderia. cheerful banget tuh ya, keajaiban kayak Wonder Kids gitu. Tapi udah tutup. Kenapa ada itu? Jadi Karena sudah tidak ceria lagi. ternyata itu tempat menurut orang sekitar itu bekas kuburan dulunya. Oke. Jadi tempatnya bekas kuburan, tapi yang bangun orang Prancis. Oke. Jadi dia nggak percaya, ya udah kalau udah meninggal aja gitu. Jadi dia ratain aja, jadiin taman bermain, tapi ternyata banyak banget kecelakaan di situ. Bahkan waktu aku kesana itu masih ada 2 kuburan yang emang dituakan di situ, jadi nggak boleh diratain. Itu ada di tengah-tengah taman. Menurut lu itu kuburannya maksudnya aura seremnya gede banget gak sih Iya, karena banyak kecelakaan. di situ? Itu hantu apa tuh menurut lu kira-kira? Di situ sih pada saat itu ya, sekarang nggak tahu. Pada saat itu yang serem di bagian rumah hantunya itu ada kayak monyet tapi gede banget gitu. Nah itu sebenarnya yang banyak Kenapa lu mengganggu. lihat gua lu? Enggak. Sorry. Mata lu yang tengah melotot aja lagi lu lihatnya. Monyet gede, tahu gua ya, dia ngomong monyet gede. Kenapa lu langsung nengok? Tiba-tiba aja nih leher gua kesini nih. Mana Tarik ada bisa gua leher ke situ. tiba-tiba nengok? Pas dia ngomong monyet gede gitu tiba-tiba kesini. Tapi itu emang buat wisatawan. Oke. Aku penasaran kalau kan kamu bilang tadi aura mistisnya, aura horornya di situ kencang banget ya. Mereka marah nggak sih kalau tadinya kuburan mereka artinya tempat mereka biasa di situ, terus tiba-tiba dirubuhin, terus diperuntukkan untuk bangunan lain gitu? Bisa marah, ada yang marah pasti ada yang ya udah aja gitu. Apakah mereka marah itu yang terjadi di Wonderia sehingga akhirnya banyak Kecelakaan. itu? Ada beberapa tapi nggak semuanya. Itu ada Langsung beberapa saja yang emang kita nggak suka. panggilkan narasumber langsung dari Taman Wonderia. Ini dia. Ini kok ada kok, dia kok. Mana? Itu. Astaga ya Allah. Gak bercanda. Gua bercanda, nyari duit nih gua nih. Lagi lu jauh-jauh lu dari Wonderia ke Jakarta lu. Lu udah tes. Masih PSBB. Udah rapid test belum lu? Oke, jadi tadi udah disebutin Taman Wonderia. Ya, ada lagi nggak? Iya. Ada benteng pendem. Benteng pendem, jadi dia tidak muncul. Enggak, Kenapa pendem disebut dia. benteng? Benteng harusnya kayak gini kan? Iya, Ya dia gini nih. Kenapa Segini. disebut benteng? Ini Nih. kan ya udah tanah. Ini benteng apa jeglukan? Benteng pendem itu sebenarnya Daerah mana tuh? Semarang, kalau daerah mananya aku Atas. nggak tahu. Ya, oke, Semarang. Terus di situ tuh sebenarnya seremnya karena masih banyak darah. Jadi itu tempat penjara juga, tapi penjara orang Indonesia. Oke. Dan masih banyak darah di situ. Berarti di situ bunuh-bunuh juga ya?
Lu waktu lu ke situ lu bisa lihat darahnya, maksudnya masih Iya, jelas. iya, masih ada darah, masih bau amis bahkan. Padahal udah lama difungsikan. Karena kan darah kan susah hilang. Oke. Nah mungkin kena tembok-tembok ya masih bau gitu. Itu yang Taman Wonderia dan Benteng Pendem. bentar lo yang kedua ini hantunya seperti apa? Di situ ada Belanda karena kan zaman dulu ada juga Belanda yang pro sama orang Indonesia. Tapi lebih banyak orang Indonesia. Jadi kalau waktu aku ke situ itu jadi dia udah banyak yang lost, bangunannya udah banyak yang lost sampai banyak pohon. Nah, waktu itu di bagian pohon-pohon itu tiba-tiba keluar perempuan. Dia tuh jalan sambil nunjukin tangannya tuh diborgol. Kita bukain. Enggak bisa boleh cerita kalau nih gue masih diborgol sampai sekarang gitu. Bentukannya gimana tuh dia? Perempuan cantik sih sebenarnya, cuman udah bonyok semua gitu kayak kena pukul gitu. Itu yang ketiga. Yang ketiga Kota Lama namanya. Kota Lama. Oh, tahu gua Kota Lama ya. Itu sebenarnya bagus banget, itu banyak gedung-gedung Belanda. Ya, kayak masih kota tua. Itu kan di kota ya. Cuma mereka lebih rapih aja gitu daripada kota tua. Terus Kota tua tidak rapi, tolong Pemprov DKI. Semarang bisa rapi, ada kok enggak? Anies Baswedan. Iya, tolong Pak Anies ya. Deos. Aduh. Nilai juga. gitu. Terus uniknya itu kalau kita masuk Kota Lama ngelewatin jembatan. Udah ngelewatin jembatan itu langsung beda gitu loh, kayak semua bangunannya udah bangunan Belanda. Cuman ada bangunan yang emang udah bukan kegembok ya. Gemboknya tuh kayak udah dari zaman dulu sampai udah menyatu dengan tembok. Jadi nggak bisa lagi dibuka gitu. Oke. Kita cuma bisa ngintip-ngintip dari kaca dari jendelanya. Tapi ada orang yang megang kuncinya? Nggak ada deh kayaknya. Soalnya gemboknya juga digini-gini nggak bisa, udah nyatu sama tembok. Gitu. Itu kalau oke sih. Gak apa-apa. Lu gak pengen ke situ? Gue sih pengen sih melihat itu tiga-tiganya ini. Tapi gue udah pernah kali ke Kota Lama. Gue juga belum kan. Itu Marabunta tuh juga di Kota Lama kan. Kalau Simpang 5 serem nggak? Simpang 5 serem nggak sih? Serem bro, kalau sepedanya itu serem bro. Ayo mas. Ayo mas. Ada yang itu bro lempar baling-baling. Turunnya pelan yang Bang, ayo nih bang. Serem tuh orang nawarin itu tuh. Balon yang banyak. Gue kesurupan lu percaya nggak? Percaya. Nih, gue punya cerita kesurupan. Serius nih. Jadi waktu gue SMA, gue pernah ngumpul-ngumpul di rumah teman gue. Terus ketika lagi enak ngobrol kayak gini nih, posisinya nih ada jendela kan gede. Terus kan gue lagi gini kan ceritanya nih, sofa ini, terus teman gue yang di sini di sofa tiduran sambil gemeter gini nih. Gitu. Demi Allah, terus gue lihat putih bener kayak pocong. Ini bulu gue semuanya nih kagak ada. Dia berdiri tuh, anjir. Gue langsung diam, gue mau baca ayat kursi, nggak tahu gue ayat kursi. Nggak tahu, kan gue cuma sampai Iqra 3. Pas gue lihat, benar ada putih. Temen gue ini kesurupan. Gitu. Nah temen gue yang pemilik rumah keluar nyariin siapa itu. Ternyata neneknya masih hidup mau ke masjid. Tapi ini si bisa kesurupan. Logikanya gimana? Demi Allah itu. Terus gue bilang, gue bangun, itu neneknya si Isan benar gitu. Tapi emang lu bisa masukin orang, maksudnya arwah mistis itu nggak sih ke tubuh orang sebenarnya? Itu tergantung kemauan sih. Kalau bisa, cuman itu menurut aku sih itu hal yang nggak baik aja gitu. Jadi aku nggak pernah melakukan itu. Satu dong alasan lu menurut lu nggak baik. Asik. Ya ngapain masukin arwah ke tubuh kita? Kita juga punya arwah gitu. Buat apa? Iya benar juga. Iya, bentrok-bentrok. Kalau sengaja gitu ya. Iya. Kalau nggak sengaja ya kan bukan salah siapa-siapa. Nih karena sebenarnya ini pernah ada di materi gua nih, kebetulan ada orangnya langsung. Kenapa sih orang kesurupan selalu mintanya kopi? Enggak selalu minta kopi. Banyak kan di trans itu. Kopi. Ini. Gak mau kenapa? Bukan Torabika. Tinggi sekali ya. Ini. Oke.
Langsung mantap sekali hari ini. Tapi belum habis nih. Belum habis nih. Lu ke tempat Kesurupan, setan punya selera. aduh, untung gak minta boba ya, Bro. Orang Kopinya ini kurang. kopinya orang kesurupan. Aneh banget ya, masa vendor kopi nggak bikin kopi khusus orang kesurupan? Iya. Kan udah tahu marketnya banyak. Terus covernya gini nih. Ini buat yang siang, ini buat yang malam. Aduh. Oke, balik lagi ke Tasya nih. Lu biasanya ke tempat-tempat horor itu lu langsung pergi aja atau lu googling atau gimana sih? Ada apa? Iya, kok bisa tahu sampai Taman Moderia kan? Oh iya. Infonya Kalau di Semarang ada orang yang bisa kita mintain tolong untuk anterin ke sana. Oh, kayak tour guide gitu ya? wow, jadi memang sudah terjadi industrinya di sana, industri tour guide, iya wisata horor di Semarang. Jadi bisa kontak kemana kalau kayak gitu? Ada namanya ada lima. Ada 5 yang Yang bisa kontak. pertama itu perorangan nih, Mas Nanda, Mas Ibra, satu lagi aku lupa Ikut-ikutan namanya. ya? Enggak, emang tim, emang tim. Oh, emang tim. Emang Lagi siapa tim namanya? gitu. Mas Nanda, Mas Ibra. Oh, gini aja. Lupa namanya. Berarti ada 5. Buat teman-teman yang mau ngubungin mas-mas ini, tour guide Ada ini. perempuan satu. Ada perempuan, langsung aja nih ke sini nih. Set. Ada. Tapi ada juga komunitas ternyata namanya Semarangker. Oh, teman-teman, ternyata juga di Semarang ini ada komunitas juga Semarangker. Semarangker. Bisa kalau mau mantek anak-anak Bisa. Semarangker. Anak-anak ke Bisa langsung ke sini. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu kontaknya sekali lagi ada di sini dan juga ada komunitasnya namanya Semarangkers. Bisa cari kontaknya di sini. Oke. Oke. Jadi kalau seandainya keadaan udah mulai normal nih ya kan, virus-virus yang kita semua benci ini nggak ada satupun orang sayang dengan virus ini gitu. Jadi semoga berlalu dan kalian bisa langsung berangkat ke Semarang. Ternyata destinasi wisata nggak mesti gitu-gitu aja guys. Kalau keadaan udah balik normal, boleh tuh cobain tempat wisata horor di Semarang yang direkomendasiin sama Tasya. Lu mau cobain nggak, Pras? Gua sih mau Apa ke Semarang? ke Simpang 5 makan gua. Nggak mau Main gua sepeda. tempat turun main sepeda. Iya. Takut gua. Gua adalah orang penakut sekali sebenarnya. Kalau gua tadi di luar pas lagi break udah janjian sama Tasya kita mau ke bikin konten horor. Wah, Sekalian aja nih di channel Ninja ini. gua akan bantu nonton sama like, subscribe gua. Mantap. Terima kasih buat Tasya Terima kasih kasih sudah Kak Pras, datang, Kak Viko. sudah berbagi informasinya. Dan tolong jangan lupa dibersihin Iya. apa yang Iya, jangan kita mau pulang nih, jangan sampai kita tiba-tiba nabrak trotoar gara-gara kita mabok. Ya. Terima kasih ya Tasya. Iya. Ya, terima kasih. Kak Pras. Mantap. Oke, seperti biasa kita para Sultan ingin bagi-bagi hadiah. So banget ngaku Sultan padahal kita bagi 500.000 OVO cash untuk 5 orang pemenang. Betul. Pertanyaannya adalah sebutkan apa saja 3 rekomendasi tempat-tempat horor dari Tasya Sihaan tadi. Oke. Taman Wonderia, Mm-mm. Benteng. Mm-mm. Satu lagi mikir. Udah dikasih tahu 2, satu yang mikir. Tinggal dua ini. Nah, tinggal geser dikit, nggak bakal paling 2.000 doang duit lu kena sama kuota Satu tuh. Taman Wonderia, Mm-mm. dua Benteng Mendem. Benteng mendem, jangan benteng keluar gitu, jangan Dan mendem. tidak Ya. perlu komennya pakai Bismillah, never surrender. Nggak usah, bener-bener. Gua bosan melihat komen lu pakai Bismillah banyak segala macam. Tinggal lu jawab aja. Mau dapat duit air ribet. Lu pengen dilihat banget lu, panjang-panjang banget lu. Padahal yang dipilih juga tipis-tipis aja tuh. Asal bener. Semoga beruntung mendapatkan 500.000 OVO cash
untuk 5 orang pemenang. Dan jangan lupa kalian juga harus subscribe channel ini. Juga di like, Share ke teman-teman kalian. di komen. Tempat apa yang harus kita cari lagi dan daerah mana yang paling Harus seru. kita bedah untuk episode selanjutnya. Kita kan sudah membedah mana saja tuh Bandung, Medan, Medan part 2. Semarang. Oh, iya. Oke, silahkan di komen nih, Bang, bagusnya daerah ini, Bang. Mantap, jangan nonton doang. Oke? Ger. Sampai bertemu di bedah selanjutnya. Saya Viko Fariza. Saya Pras Teguh. Sampai ketemu lagi. Ger ger ger.